Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami sudah melewati tahun 2021 karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang murah menyertai kami, membawa kami memasuki tahun yang baru, tahun 2022, tahun supernatural, tahun di mana Engkau memberkati hidup kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, berkati seluruh umat-Mu yang hadir dan berikan firman yang hidup menjadi pegangan Tuhan di awal tahun ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuntun kami, bimbing kami, ajar kami melalui firman yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan, gereja Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru dan selamat memasuki tahun 2022, the year of supernatural, tahun di mana engkau dan saya gereja Tuhan mengalami banyak mujizat, banyak pertolongan, banyak kebaikan Tuhan. Saya percaya, saudaraku, bahwa hidup kita di tahun ini akan jauh lebih baik di tahun 2021. Haleluya, karena janji Tuhan, Ulangan 28:13, bahwa hidup kita akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Gereja Tuhan, tema saudaraku sepanjang tahun ini adalah the year of supernatural. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, saya percaya, haleluya, kalau Allah ada bersama dengan kita, maka perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib akan terjadi kepada saya dan saudara. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, lihat Alkitab saudara dalam 2 Raja-Raja pasal yang ketiga, saudaraku, ayat 9, ada 3 raja, saudaraku, haleluya, yang sedang melakukan sebuah perjalanan, saudaraku. Tetapi akhir dari perjalanan mereka, saudaraku, ada mujizat, ada kedahsyatan, ada keluar biasaan. 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Haleluya. 2 Raja-Raja 3 ayat 9. Amin. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Maka berjalanlah 3 raja, Raja Israel Yoram, Raja Yosafat Yehuda, dan Raja Edom. Lanjutkan. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, Tetapi sesudah mereka berjalan berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. maka tidak terdapat air untuk tentara dan hewan yang mengikuti mereka. Lanjutkan terus. Lalu berkatalah Raja Israel, Lalu berkatalah Raja Yoram, Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tapi bertanyalah Yosafat, Tetapi bertanyalah Raja Yosafat, Raja Yehuda, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Gereja Tuhan, tema khotbah hari ini adalah perjalanan yang penuh mujizat, perjalanan yang penuh kemenangan. Saudaraku, Alkitab berkata 7 hari. 3 raja ini, saudaraku, 7 hari mereka tidak mendapatkan air. Artinya apa? Saudaraku, kalau tidak mendapatkan air, berarti mereka akan mengalami, saudaraku, kesulitan yang luar biasa. Karena 7 hari perjalanan, mereka tidak mendapatkan air sama sekali. Tetapi yang hebat, yang luar biasa adalah bahwa, saudaraku, firman Allah datang, saudaraku, melalui seorang nabi kepada mereka. Engkau tidak akan mendapatkan air, dan engkau tidak akan mendapatkan hujan, engkau tidak akan mendapatkan angin, tetapi lembah ini akan penuh dengan air. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, saudaraku, bulan ini adalah bulan di mana engkau dan saya, saudaraku, di tahun 2022 ini akan mengalami banyak hal-hal yang supernatural, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Saudaraku, gereja Tuhan, poin yang pertama, saudara dan saya wajib harus meminta petunjuk Tuhan. Karena petunjuk Tuhanlah yang, saudaraku, menjadi pegangan buat saya dan saudara di sepanjang tahun 2022. Saudaraku, lihat Alkitab saudara, 2 Raja-Raja 3 ayat 11, baca buku Linda, haleluya. 2 Raja-Raja 3 11, haleluya. 2 Raja-Raja 3 ayat 11. Amin. Tapi bertanyalah Yosafat, Bertanyalah Raja Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Umat yang diberkati Tuhan, kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, ada banyak suara. Ada suara manusia, ada suara dari dunia ini, ada suara-suara iblis, suara-suara kegelapan. Tetapi gereja Tuhan, ada suara Tuhan yang menuntun saya dan menuntun saudara. Saudaraku, orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Tetapi orang, saudaraku, haleluya, yang tidak mengenal Tuhan, dia akan berputus asa dan kehilangan pengharapan. Anda lihat bagaimana Yoram
kehilangan pengharapan. 2 Raja-Raja 3, saudaraku, haleluya. Alkitab berkata 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-10 bagaimana Raja Yoram berputus asa. 2 Raja-Raja 3:10. 2 Haleluya. Raja-Raja 3 ayat 10. Amin. Lalu berkatalah Raja Israel, Lalu berkatalah Yoram Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Gereja Tuhan, di masa krisis, di masa yang sulit, di masa yang sukar, orang yang tidak mengenal Allah akan kehilangan pengharapan dan berputus asa. Tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan tetap bertindak. Daniel mengatakan seperti itu. Orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan tetap bertindak. Yosafat adalah orang yang sangat mengenal Tuhan. Maka sebagai orang yang mengenal Tuhan, dia berkata, tidak adakah nabi di kota ini supaya melaluinya kita boleh mendapatkan petunjuk Tuhan. Mengapa? Karena 2 Tawarik 20 ayat 20. Baca Bu Belinda. Percayalah kepada Tuhan, kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu pasti akan berhasil. 2 Tawarik 20 ayat 20. Haleluya. 2 Tawarik 20 ayat 20. Amin. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Amin. Haleluya. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, Berdirilah Yosafat Raja Yehuda di tengah-tengah ancaman yang luar biasa dan berkata, haleluya. dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Percayalah kepada nabi-nabinya, pasti kamu akan berhasil. Maka gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, di awal tahun ini saya mengundang saudara, malam ini saudaraku jam 10, haleluya, sampai jam 8 pagi tanggal 2, untuk saudara boleh masuk dalam doa, pujian dan penyembahan. Mengapa? Karena di dalam doa, engkau dan saya akan mendengarkan arahan dari Tuhan. Engkau dan saya akan mendengarkan petunjuk dari Tuhan di dalam doa. Saudara umat yang diberkati Tuhan, orang yang berdoa adalah orang yang akan mendapatkan arahan dari Tuhan, orang yang akan mendapatkan nasihat dari Tuhan, orang yang akan mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Yesaya 8 ayat 19, saudara gereja Tuhan, jangan pernah meminta petunjuk ke tempat yang lain. Yesaya 8 ayat 19, banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka berjatuhan, mereka hancur, termasuk Raja Saul hancur dan mati, karena dia meminta petunjuk daripada yang lain. Yesaya 8 ayat 19, haleluya. Yesaya 8 ayat 19. Amin. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal. Dan apabila ada orang mengatakan kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah atau kepada roh-roh, lanjutkan. Yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah. Maka jawablah, Bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita di awal tahun ini, saudaraku, sepanjang tahun 2022, ada banyak masalah, kesulitan, kesukaran. Gereja Tuhan, jangan pernah meminta nasihat dari siapapun, saudaraku, haleluya. Kalau bukan nasihat dari Tuhan, gereja Tuhan, kalau bukan nasihat daripada orang-orang yang punya otoritas, apakah itu orang tua, apakah itu anak-anak Tuhan, apakah itu saudara pemimpin, saudara dengan dahsyat luar biasa. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, saudaraku, jatuhnya Raja Saul adalah karena dia meminta petunjuk daripada arwah-arwah. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, saudaraku, di tahun 2022, saudaraku, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Gereja Tuhan, jangan pernah meminta nasihat, saudaraku, kepada arwah, kepada ilah-ilah. Tetapi gereja Tuhan, engkau harus mengambil keputusan hari ini. Saudara, engkau duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan suaranya dengan baik. Itulah sebabnya gereja Tuhan, di awal tahun, saudaraku, saya mengundang saudara sebagai hamba Tuhan. Saya mengundang saudara untuk boleh mengikuti doa puasa selama 10 jam, dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi tanggal 2. Saudaraku, di dalam doa gereja Tuhan, engkau dan saya masuk di dalam doa untuk satu kata, mendengarkan nasihat Tuhan, mendengarkan petunjuk Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, saudara, lihat Alkitab saudara dalam 2 Raja-Raja, haleluya. Dalam 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-15, saudaraku, 2 Raja-Raja 3 ayat 15, saudaraku, haleluya. 2 Raja-Raja 3 ayat 15, 2 haleluya. Raja-Raja 3 ayat 15. 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Elisa berkata, jemputlah kepadaku sekarang seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Gereja Tuhan, berapa banyak saudara merindukan di dalam bisnismu, di dalam karir saudara, ada kuasa Allah, ada kekuatan yang supernatural,
turun atas saudara, boleh angkat tangan saudara ke gereja Tuhan. Bagaimana caranya? Engkau dan saya gereja Tuhan harus menjadi worshiper. Engkau dan saya harus menjadi orang-orang yang punya hati yang haus dan lapar untuk memuji-muji Tuhan. Karena Mazmur 22 ayat 4, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bertahta di atas pujian dan penyembahan umatnya. Mazmur 22 ayat 4. Haleluya. Mazmur 22 ayat 4, bahwa Allah kita adalah Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan umatnya. Haleluya. Amin. Mazmur 22 ayat 4. Amin. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Gereja Tuhan Allah kita adalah Allah yang bertahta, Allah yang bersemayam di atas pujian penyembahan. Jadi gereja Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu gereja Tuhan untuk boleh memasuki tahun 2022. Gereja Tuhan, kita ada ibadah 10 jam dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi untuk menaikkan doa, pujian dan penyembahan. Kenapa? Karena ada kuasa. Saudaraku, dalam Mazmur 149 bahwa pujian itu adalah senjata rohani. Mazmur 149 ayat 6 dan 9. Mazmur 149 ayat 6 dan 9, Tuhan mau di dalam mulut kita, di dalam kerongkongan kita ada nyanyian, ada pengucapan syukur kepada Tuhan. Mazmur 149 ayat 6 sampai 9. Mazmur 149 ayat 6 sampai 9. Amin. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Gereja Tuhan, biarlah pujian pengagungan Allah ada di dalam kerongkongan saya, di dalam kerongkongan saudara. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Lanjutkan terus. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Perhatikan gereja Tuhan, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Orang-orang mereka mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Seperti yang ada tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Itulah semarak bagi orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Gereja Tuhan. Saudara, Alkitab berkata, haleluya, dalam 1 Korintus 10 ayat 10, haleluya. Saya berdoa gereja Tuhan, dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Alkitab berkata gereja Tuhan, haleluya, bahwa haleluya, engkau dan saya adalah orang yang diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudara, kulihat Alkitab saudara, saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 10, jangan pernah ada dosa sungut-sungut di dalam mulut kita. 1 Korintus 10 ayat 10, haleluya. 1 Korintus 10 ayat 10. Amin. Dan janganlah bersungut-sungut. Janganlah bersungut-sungut. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Perhatikan gereja Tuhan. Mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Gereja Tuhan, waktu Anda menaikkan pujian penyembahan, ada pujian penyembahan, ucapan syukur di dalam mulut kita, di dalam kerongkongan kita. Itu adalah senjata Allah. Saudaraku, Alkitab berkata dalam Mazmur 149, ada dua senjata di situ. Satu adalah firman Allah, yang kedua adalah ada pujian pengagungan Allah dalam mulut mereka. Saudaraku gereja Tuhan, maka isi di awal tahun 2022 ini, pujian saudara, isi saudara kerongkongan Bapak Ibu dengan pujian pengagungan yang dari Allah. Ulangi lagi, Mazmur 149 ayat 6. Ada saudaraku, ada kuasa. Taruh saudaraku nyanyian yang baru, pujian penyembahan, biarlah keluar, pujian pengagungan keluar dari kerongkongan saudara. Mazmur 149 ayat 6. Mazmur 149 ayat 6. Amin. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Amin. Saudaraku, termasuk sekalipun di masa yang tidak baik. Anda perhatikan dalam Kisah Rasul 16, bagaimana saudaraku, bagaimana rasul-rasul mereka dianiaya berkali-kali, pakaian mereka dikoyakkan. Kisah Rasul 16 ayat 23. Haleluya. Saudaraku, bagaimana rasul-rasul saudaraku dikoyakkan, didera berkali-kali, tetapi di masa itu pun mereka menaikkan pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 23. Kisah para Rasul 16 ayat 23. Amin. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Para rasul dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Perhatikan ayat 25. Di dalam penjara, sekalipun mereka mengalami hal yang tidak baik, tubuh mereka teraniaya, pakaian mereka dikoyakkan, tetapi saudaraku, itu tidak menghalangi mereka memuji dan menyembah Tuhan. Ayat 25. Tetapi kira-kira
Tengah malam, Paulus dan Silas berdoa Alkitab berkata Paulus dan Silas berdoa. dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Gereja Tuhan, jangan anggap enteng doa dan puji-pujian kepada Tuhan. Lanjutkan terus. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Lanjutkan terus, haleluya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Wow, terjadilah gempa bumi yang hebat. Lanjutkan. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Garis bawahi, seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Mari angkat tangan saudara gereja Tuhan. Waktu engkau dan saya menaikkan doa, pujian, dan penyembahan. Saudaraku, hal-hal yang supranatural terjadi. Kedahsyatan luar biasa yang terjadi. Semua belenggu-belenggu dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Alkitab berkata gereja Tuhan, pujian pengagungan itu sebagai senjata. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, yang ketiga gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Engkau dan saya harus mengambil firman Tuhan. Lihat Alkitab saudara, engkau dan saya harus mendapatkan firman Allah. 2 Raja-Raja 3, 16-17. Saudaraku, sekalipun mereka tidak mendapatkan hujan, mereka tidak mendapatkan angin, tetapi mereka mendapatkan firman Allah. Gereja Tuhan, firman Allah menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. 2 Raja-Raja 3, 16-17. Haleluya. 2 Raja-Raja 3 ayat 16 dan 17. Amin. Kemudian berkatalah dia, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Elisa berkata kepada 3 raja ini, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Kamu tidak akan mendapatkan angin, kamu tidak mendapatkan hujan. Namun lembah ini akan penuh dengan air. Ambil ini gereja Tuhan. Bapak Ibu umat yang diberkati Tuhan. Sekalipun mereka tidak mendapatkan hujan, tetapi lembah itu penuh dengan air. Mengapa? Karena mereka sudah mendapatkan firman. Gereja Tuhan, yang Anda butuhkan di awal tahun 2022 ini adalah firman Allah yang dahsyat dan luar biasa. Karena kalau Anda mengambil firman Tuhan, semua kematian akan menjadi hidup. Semua sakit penyakit disembuhkan asal Anda mau mengambil firman Tuhan. Saudara lihat Alkitab saudara. Haleluya. Dalam Yohanes pasal 4, ada orang yang mau mati, tapi ketika orang tuanya mengambil firman, anaknya tidak jadi mati. Yohanes pasal 4 ayat 49 sampai 51. Yohanes pasal 4 ayat 49 sampai 51. Yohanes pasal 4 ayat 49 sampai 51. Yohanes 4 ayat 49. Amin. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. dia berkata, Yesus datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, Kata Yesus kepada orang ini, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. lanjutkan terus, haleluya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Pegawai istana ini berkata kepada Yesus, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. diulang lagi, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, Kata Tuhan Yesus kepada orang ini, pergilah, anakmu hidup. pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Orang itu percaya akan perkataan yang Yesus katakan kepadanya. Lalu pergi. Lalu dia pergi. Perhatikan apa yang terjadi. Ketika dia masih di tengah jalan, Ketika dia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. perhatikan gereja Tuhan, anak yang mau mati menjadi hidup. Kenapa? Kan orang tuanya. Dia datang kepada Yesus dan mengambil firman yang keluar dari mulut Tuhan. Gereja Tuhan. Poin yang ketiga adalah ambil firman di awal tahun 2022 ini. Maka firman itu yang membuat Anda akan terbang tinggi dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir gereja Tuhan. Engkau dan saya harus mempersembahkan korban. 2 Raja-Raja 3:20. Gereja Tuhan. Waktu Elisa, waktu raja-raja ini mereka mempersembahkan korban, sesuatu yang supranatural terjadi. 2 Raja-Raja 3 ayat 20. Haleluya. 2 Raja-Raja 3 ayat 20. Amin. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. tiba-tiba datanglah air dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Perhatikan gereja Tuhan. 7 hari mereka kekurangan air. Tetapi firman Allah datang. Engkau tidak mendapatkan angin. Engkau tidak mendapatkan hujan. Tetapi lembah ini penuh dengan air. Perhatikan ulangi lagi Bu Belinda, 2 Raja-Raja 3:20. Waktu mereka mempersembahkan korban, 2 Raja-Raja 3:20. Mujizat, kedahsyatan, hal-hal yang supranatural terjadi. 2 Raja-Raja 3:20. 2 Raja-Raja 3 ayat 20. Amin. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, Amin. datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Tiba-tiba waktu mereka mempersembahkan korban, selesai mereka mempersembahkan korban, tiba-tiba mujizat terjadi, datanglah air dari sebelah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Lalu penuhlah negeri ini dengan air. Gereja Tuhan, jangan anggap enteng saudaraku mempersembahkan korban. Ibrani 11 ayat 4. Apa yang membuat Habil berbeda? Apa yang membuat Habil saudaraku berkenan kepada Tuhan?
Saudaraku, Habel adalah orang yang mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain. Ibrani 11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat 4. Amin. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. korban yang lebih baik daripada Kain. Dengan jalan itu dia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa dia benar. Perhatikan gereja Tuhan. Saudaraku, bagaimana melalui persembahan seseorang disebut menjadi benar? Lanjutkan terus, haleluya. Karena Allah berkenan akan persembahannya. Dan Alkitab berkata Allah itu berkenan kepada persembahan. Gereja Tuhan, jangan menganggap enteng persembahan. Ternyata bahwa Allah berkenan kepada persembahan karena persembahan adalah bagian dari ibadah. Lanjutkan terus, haleluya. Saya berdoa, perhatikan Alkitab saudara, haleluya. Maka Maliaki 2 ayat 6-11, haleluya. Seorang anak menghormati bapaknya. Dan saudaraku, engkau adalah anak-anaknya. Saudaraku, jangan pernah membawa persembahan yang asal kepada Tuhan di awal tahun ini. 2 Raja-Raja 6 ayat 2 Raja-Raja Maliaki pasal yang kedua ayat 6-11. Maliaki 2 ayat 6-11. Maliaki 2 ayat 6-11. Amin. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya. Dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Haleluya, lanjutkan terus, haleluya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran. Saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Alkitab berkata gereja Tuhan, haleluya. Seorang bapa menghormati anaknya. Saudaraku, saya berdoa Bapak Ibu, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Baca Bu Belinda, haleluya. Maliaki 1 ayat 6. Maliaki 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya. Seorang anak menghormati bapaknya. Dan seorang hamba menghormati tuannya. Seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, Firman Tuhan berkata kepada orang Israel, jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? di manakah hormat yang kepadaku itu? Lanjutkan Jika terus. aku ini tuan, Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Firman Tuhan kepada kamu, hai para imam yang menghina aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Alkitab berkata kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka bahwa meja Tuhan boleh dihinakan. Meja Tuhan boleh dihinakan. Lanjutkan terus, haleluya. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan. Alkitab berkata apabila kamu membawa binatang yang buta untuk dipersembahkan. Tidakkah itu jahat? Tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit. Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit. Tidakkah itu jahat? Tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Cobalah kamu menyampaikan kepada bupatimu. Apakah dia berkenan kepadamu? Apakah dia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Apalagi menyambut kamu dengan baik. Saya mau tanya gereja Tuhan, berapa banyak saudara dan saya, engkau dan saya mau disambut baik oleh Tuhan, gereja Tuhan. Engkau harus menghormati Tuhan dengan persembahan saudara, khususnya di awal tahun ini. Itulah sebabnya gereja Tuhan, haleluya. Alkitab berkata gereja Tuhan, saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dalam Nehemia 10 ayat 35 sampai 36, Nehemia 10 ayat 35 sampai 36, kepada umatnya yang sangat diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan itu memberikan perintah, Nehemia 10 ayat 35 sampai 36. Haleluya. Saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dalam Nehemia 10 ayat 35 sampai 36. Nehemia 10 ayat 35. Amin. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan. Lagi pula setiap tahun kami harus membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami. Hasil yang pertama dari tanah kami. Dan buah sulung segala pohon. Dan buah sulung segala pohon. Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami. Kami pun akan membawa ke rumah Allah kami. Yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami. Gereja Tuhan, Alkitab berkata setiap tahun umatnya yang diberkati wajib harus membawa persembahan sulung mereka yang terbaik kepada Tuhan. Itulah sebabnya Ulangan 26 ayat 1 dan 2. Perhatikan saudaraku, perintah Tuhan kepada umat yang diberkati oleh Tuhan. Ulangan 26 ayat 1 dan 2. Haleluya. Ulangan 26 ayat 1 dan 2. Amin. Mempersembahkan hasil pertama. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Alkitab berkata apabila engkau masuk di negeri yang
Tuhan Allahmu bawa masuk, lanjutkan, menjadi milik pusakamu, menjadi milik pusakamu. dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, Dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana. maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi Alkitab berkata, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi, yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. dari tanah yang telah diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, Haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Perhatikan gereja Tuhan, Ulangan pasal 26. Saya berdoa umat yang diberkati Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ulangan pasal 26 ayat yang ke-10, perhatikan, haleluya. Ulangan 26 ayat yang ke-10, haleluya. Ulangan 26 ayat 10. Amin. Oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi. Waktu mereka membawa persembahan sulung mereka berkata, di sini Tuhan aku membawa persembahan sulungku yang dari bumi, lanjutkan, Yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Alkitab berkata, engkau harus meletakkan persembahan sulungmu itu di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria. Amin. Karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu. Karena segala yang baik yang telah dilakukan Tuhan Allahmu kepadamu. Gereja Tuhan umat yang diberkati, perhatikan ini. Bagaimana mereka membawa persembahan sulung mereka. Dan mereka harus membawa itu dengan sukacita, dengan iman, dan berkata, Tuhan, di sini aku membawa persembahan sulung yang dari bumi yang Tuhan telah berikan kepadaku dengan dahsyat dan luar biasa. Mengapa? Ini penting. Karena mereka sadar bahwa dulu mereka miskin. Dulu mereka yang tidak punya apa-apa. Tetapi karena Tuhanlah mereka diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ulangan 26 ayat yang ke-8. Gereja Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan yang memberkati engkau, memberkati kesehatanmu, memberkati hidupmu dengan dahsyat dan luar biasa. Ulangan 26 ayat yang ke-8. Haleluya. Ulangan 26 ayat 8. Amin. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari tanah Mesir dengan tangan kuat dan tangan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. dengan kedahsyatan yang besar dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Gereja Tuhan, tangan Tuhanlah yang membawa Anda dan saya keluar dari tahun 2021, dan hari ini kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Saya percaya tahun ini adalah tahun the year of supernatural. Engkau dan saya akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Mengapa kita harus membawa persembahan sulung kita? Alkitab berkata, gereja Tuhan, karena ini adalah rahasia di mana rumahmu diberkati, bisnismu diberkati, keluargamu diberkati. Yehezkiel 44 ayat 30. Gereja Tuhan, Yehezkiel 44 ayat 30. Lihat Alkitab saudara. Saya percaya gereja Tuhan, dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yehezkiel 44 ayat 30. Yehezkiel 44 ayat 30. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun, dan yang terbaik dari buah sulung apapun, dan segala persembahan khusus dari apapun, segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu, dari segala persembahan khususmu, adalah bagian imam-imam, adalah bagian imam-imam, juga yang terbaik dari tepung jelaimu, juga yang terbaik dari tepung jelaimu, harus kamu berikan kepada imam, harus kau berikan kepada imam, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Alkitab berkata, supaya rumah-rumahmu dapat berkat. Saya mau tanya gereja Tuhan, berapa banyak saudara merindukan di tahun 2022 rumah-rumahmu diberkati? Bagaimana bisnismu, tokomu, karirmu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa? Itulah sebabnya gereja Tuhan, ayat yang terakhir, saudaraku Salomo dengan segala hikmatnya berkata, Amsal 3 ayat 9 dan 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Saudaraku, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh oleh Tuhan. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Haleluya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. yang pertama gereja Tuhan, angkat tangan saudara. Saya percaya tahun 2022 Tuhan yang membuat lumbung-lumbungmu diisi penuh sampai melimpah-limpah. Sekali lagi, Tuhan Yesus yang membuat lumbung-lumbung saudara diisi penuh sampai melimpah-limpah. Lanjutkan terus, haleluya. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan bejana pemerahanmu meluap dengan air buah anggurnya. Maka gereja Tuhan, apakah Salomo mengalami ini? Betul. Waktu Salomo ada di Gibeon, Alkitab berkata dalam kitab Raja-Raja, Salomo tidak datang dengan tangan yang kosong, tetapi Salomo, Alkitab memberikan catatan, dia membawa 1000 korban waktu dia menghadap Tuhan di Gibeon. Karena di Gibeon adalah tempat, saudaraku, haleluya, tempat yang terbesar. Gereja Tuhan, umat yang berkati Tuhan. Apa yang terjadi? Di Gibeonlah Salomo mendapatkan hikmat, di Gibeonlah Salomo mendapatkan kemuliaan, di Gibeonlah Salomo mendapatkan kekayaan. Saudaraku, Tuhan berfirman kepada Salomo di Gibeon dan menampakkan diri. Salomo,
apa yang kau minta daripadaku. Saudaraku, Salomo tidak minta kekayaan. Salomo hanya minta hikmat. Tetapi gereja Tuhan, Tuhan memberikan kepada Salomo hikmat, kekuatan, kekayaan. Kapan itu? Di Gibeon. Pada saat kapan? Pada saat beribadah. Pada saat kapan? Pada saat mempersembahkan korban di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya percaya gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan berkati seluruh umatmu. Kami percaya dalam nama Yesus, seluruh umatmu di sepanjang tahun 2022 mengalami banyak mujizat, banyak pertolongan Tuhan, banyak hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Diberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, siapkan roti dan anggur. Saya percaya saudaraku memasuki tahun baru, tahun 2022, engkau dan saya diberkati Tuhan dan luar biasa. Angkat rotimu tinggi-tinggi, demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Roti di tangan persekutuan untuk Kristus. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, ini darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa cawan ini persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, ucapkan syukur. Ucapkan syukur, angkat tangan saudara. Saya berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Perjalanan saudara berhasil, beruntung sepanjang tahun 2022. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil sukses. Tidak ada yang berkekurangan, semuanya diberkati berkelimpahan. Dalam nama Yesus kami berdoa, angkat tangan saudara. Tuhan, kami akan membawa persembahan sulung kami. Kami akan membawa persembahan khusus kami. Sepanjang bulan ini, hidup kami diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, satu pengumuman yang sangat penting hari ini gereja Tuhan, kita mengadakan ibadah doa, pujian penyembahan, pengucapan syukur, deklarasi firman Tuhan dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi tanggal 2. Saudaraku, ini hal yang sangat penting. Saudaraku, jangan sampai Bapak Ibu tidak hadir. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh mengikuti ibadah doa, pujian penyembahan, ucapan syukur. Saudaraku, deklarasi firman Allah malam hari ini jam 10 malam sampai besok pagi jam 8 pagi. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tangan saudara, pulang terimalah berkat Tuhan. Haleluya, terima berkat Tuhan sepanjang tahun ini. Tahun ini adalah the year of supernatural. Engkau dan saya diberkati Tuhan yang dahsyat luar biasa. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Pulang terimalah berkat Tuhan hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang menjemput kita yang diberkati berkata, amin. Amin, amin. God bless you. Shalom. Tuhan memberkati.